Maka ilmu pengetahuan atau sains modern tidak mengenal spiritualitas. Sehingga seringkali secara umum masyarakat menilai kaum saintis yang sungguh-sungguh berpikir saintifik dan konsisten serta berkomitmen penuh untuk hidup sebagai saintis akan akhirnya menjadi seorang yang agnostik minimal atau maksimal menjadi seorang yang ateistik. Nah, ini pertanyaan yang penting dan kerap kali diajukan oleh banyak orang kepada kaum ilmuwan. Pertama-tama, saya ingin menegaskan bahwa kalau kita masuk ke dunia diskusi tentang hakikat yang tertinggi yang agama-agama sebut katakanlah dengan satu nama Allah atau Tuhan, sebetulnya sains tidak bisa menjawab apakah Tuhan itu ada atau tidak ada, sebab sains tidak bisa masuk ke dunia imaterial atau dunia adikodrati. Sains hanya bergerak di dalam dunia yang kodrati, yang sehari-hari kita alami, yang bisa ditangkap oleh indera kita yang ada 5 jumlahnya, atau oleh bantuan instrumen teknologis untuk kita pantau, atau melalui sebuah model yang dibangun oleh para saintis untuk membayangkan dalam bentuk yang lebih sederhana realitas yang lebih luas yang tak terpahami atau yang belum terdeteksi atau belum teramati oleh instrumen teknologis atau oleh indera. Jadi dengan model kita juga bisa masuk ke dunia yang sains sedang kejar, tetapi ilmu pengetahuan belum sampai mencapainya ke sana melalui peralatan teknologis yang bisa dibangun. Nah, sains atau saintis ketika masuk ke dunia adikodrati, mereka akan tidak bisa menjawab pertanyaan apakah hakikat yang tertinggi yang disebut Allah itu ada atau tidak ada. Saintis hanya menuntut kalau Allah ada, dan sudah sekian ribu tahun orang mempertahankan oknum adikodrati yang disebut Tuhan ini ada. Saintis hanya meminta bukti-bukti yang objektif, autentik tersedia untuk bisa kita meyakini Allah itu ada. Nah, kalau memasuki kawasan yang adikodrati ini adalah bukan wewenang saintis, maka sikap yang paling umum diambil dan minimal setiap saintis akan mengatakan, kalaupun hakikat yang namanya Allah itu ada, dia ini tidak terpahami, beyond human words, di luar kesanggupan manusia untuk merumuskannya dengan kata-kata manusia, tidak bisa dipahami, tidak bisa dijangkau oleh akal, maka menjadi sesuatu yang tidak bisa diketahui oleh manusia. Dan ketika saintis ditanya lebih jauh, mereka mengelak untuk menjawab. Inilah yang disebut sikap agnostik. Tidak menyatakan Allah tidak ada, tidak juga menyatakan Allah ada dengan positif, tetapi menyatakan dimensi keilahian yang ada dalam dunia ini, kalau ada, itu berada di luar wewenang sains untuk memasukinya. Dan ini melahirkan sikap agnostik. Tetapi kalau ada yang lebih tegas lagi adalah sikap ateistik yang menolak bahwa Allah ada karena tidak ada bukti-bukti. Nah, paling baik kita bersikap bagaimana ketika kita memasuki dunia yang adikodrati ini. Saya kira ada satu celah yang begitu bagus untuk kita masuki dari sudut sains. Kalau kita perhatikan setiap sains, the current science atau the present science itu, ilmu pengetahuan yang ada sekarang belum mencapai maksimal sampai seluruh realitas dunia ini terpahami. Selalu ada yang di luar sains yang suatu saat di masa depan akan baru bisa dijangkau oleh sains. Nah, saya sebut kawasan ini kawasan yang adi-scientific. Nah, kawasan yang adi-scientific ini hanya bisa dimasuki oleh sains, tetapi sekaligus menimbulkan rasa kagum, hormat, cinta, bela rasa di dalam diri para saintis ketika memandang kosmos misalnya. Hanya 4% dari realitas jagat raya yang kita melalui sains bisa ketahui. 96%-nya dari realitas kosmos kita belum ketahui. Nah, dengan menghadapi fakta seperti ini, sebetulnya di dalam dunia sains selalu ada dimensi yang mentransendir sains, melampaui sains, dan ini bisa melahirkan spiritualitas yang mendorong setiap saintis selalu berkata, kami bisa salah, kami memerlukan informasi yang baru, data baru, bukti baru, dan seterusnya. Dan karena itu para saintis akan mengambil sikap rendah hati, tidak akan mengklaim secara absolut mutlak sebuah posisi keilmuan, tapi sekaligus setiap saintis akan juga menjadi begitu terpesona pada jagat raya dan mau memasukinya. Dan juga ketika saintis memandang dunia, mereka melihat organisme semua yang ada dipersatukan. Misalnya lewat sains evolusi kita tahu
kita semua terikat secara genetik dalam mata rantai evolusi. Semua organisme. Nah, kalau saintis menghayati spiritualitas yang seperti ini, para saintis itu akan hidup dengan lebih sungguh-sungguh bermoral, penuh bela rasa, penuh cinta kasih, more ethically and more compassionately live in this world. Nah, begitulah sebetulnya kalau orang yang menjadi saintis jangan langsung dianggap tidak memiliki spiritualitas. Spiritualitas kaum saintifik itu sangat dalam. Dan ini juga melahirkan cinta, puisi, nyanyian, madah, pujian, kekaguman, dan rasa haru terhadap kehidupan dan rasa cinta terhadap semua yang ada.